Salam, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi dari depan kantor Nusantara Jaya Banjarmasin. Karena kebetulan hari ini dimandatkan untuk pelayanan ke sini, saya menyapa kita dengan ragi untuk bersama-sama kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, percaya dan mengandalkan Tuhan itu memang adalah sesuatu yang kadangkala membuat kita menjadi bertanya-tanya. Benarkah kepercayaan kita kepada Tuhan akan mendatangkan segala sesuatu yang baik di masa yang akan datang? Karena bisa saja pertanyaan kita adalah jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena kita percaya kepada sesuatu yang tidak kita pahami dan mengerti dengan jelas. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah menyaksikan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh benar ada. Namun di pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita baca bersama-sama, bersaat teduh sejenak membaca firman Tuhan, yaitu 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Di bawah judul perikop, Raja menolong perempuan Sunam. Saya baca dari Alkitab Perjanjian Baru 2 pada ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 6. Ketika raja bertanya kepada perempuan itu, ia menceritakan kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pembesar istana untuk perempuan itu dengan pesan, kembalikanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bersama bahwa kepercayaan si perempuan itu kepada Elisa tidaklah sia-sia. Yaitu ketika Elisa menyuruh dia, perempuan yang telah ia bangkitkan anaknya pada waktu itu, untuk pergi meninggalkan keluarga, dan tinggal di tempat di mana sebagai pendatang. Artinya di sana hidup sebagai pendatang, tidak ketahui apa yang akan terjadi dan segala macam. Nanti setelah 7 tahun, bolehlah kembali. Nah, tentu Bapak Ibu dan Saudara, waktu yang 7 tahun ini, kalau dikatakan sebentar ya sebentar, kalau dikatakan lama ya lama. Dan tentu selama 7 tahun ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Orang bisa berubah, struktur tempat tinggal, rumah dan segala macam bisa saja sudah jauh berubah. Kebijakan bisa saja berubah, ingatan orang bisa saja berubah. Tetapi dengan kepercayaan ia kembali ke kampung halamannya, katakanlah demikian, dan ketika ia kembali, ia menagih janji yang sudah disampaikan oleh Elisa pada waktu itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, kepercayaan ini pun Tuhan gerakkan raja pada waktu itu untuk membicarakan hal yang saat itu sedang terjadi. Sudah 7 tahun lalu terjadi, tapi hari itu dibicarakan. Raja berbicara dengan Gehazi, hamba Tuhan, Lalu si Gehazi ini menceritakan dulu, katanya ada perempuan dan anaknya yang pergi dan sekarang tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Tetapi pada saat itu datanglah mereka. Ayat 5, sementara itu bercerita kepada raja tentang Elisa yang menghidupkan anak yang mati itu. Datanglah perempuan dan anaknya yang dihidupkan itu mengadu kepada raja tentang rumah dan ladangnya. Lalu kata Gehazi, tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Sehingga ayat 6 tadi.
bahwa raja itu memberikan kembali semua harta bendanya, rumahnya, dan segala apa yang ia punya. Jadi kepercayaan kepada perintah Elisa tidak mendatangkan kesia-siaan. Ya, tidak ada pertanyaan bahwa benarkah Tuhan itu akan memberikan yang terbaik ketika percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita pun kadang diuji. Percayaan kita pun terkadang diuji oleh berbagai hal. Apakah kita bisa percaya bahwa ketika kita ditugaskan, dimandatkan, disuruh pergi, mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita, memulai sesuatu dari nol, kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan di suatu hari kelak. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari melihat nas ini sebagai modal kita bersama untuk meyakini bahwa kepercayaan kita kepada janji Allah itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah mendatangkan kecewaan. Kalaupun tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti kemudian Tuhan tidak menepati janjinya. Cara Tuhan berbeda untuk menentukan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan itu selamat menantikan janji Tuhan. Percayalah selalu bahwa yang dirancang oleh Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Amin, itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kita berdoa. Allah di surga, terima kasih pimpinan-Mu nyata bagi kami. Dan biarlah pimpinan Tuhan yang mengawal kami hari ini dalam segenap aktivitas kami. Manapun kami berada, Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan. Berkati segenap pendengar ragi ini Tuhan dimanapun berada, agar senantiasa berkat Tuhan mengawal hidup dan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.